Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyati wa ashabihi wa halal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Charlie sebagai ahli rumah yang kami hormati, bapak-bapak yang hadir semuanya, insyaallah semuanya kita hormati dan insyaallah semuanya dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini untuk mengulangi kembali kajian kita yang sudah kita mulai sebelum bulan Ramadan tahun 2025 kemarin. Bapak-bapak yang saya hormati, salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan di WA, malam ini acara halal bihalal, Pak. Halal bihalal itu sebenarnya sederhana. Halal itu bahasa Arab. Jadi bi itu dengan halal. Jadi halal dengan halal. Jadi setelah kita saling meridoi, diulangi kembali saling ridho meridoi. Dan cara ini ataupun acara ini cuma ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Makanya perlu kita sampaikan bahwa di dunia itu ada 3 negeri yang istimewa. Negeri kerasulan itu kota Mekah Al-Mukarramah. Negeri kenabian itu kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian negeri perwalian di Indonesia, kalau dulu namanya Nusantara. Jadi kekuatan Islam di Mekah dengan di Madinah itu lebih kental diolah oleh orang Indonesia, sehingga cara pendalaman itu mendekati sejarah dan perulangan-perulangan. Makanya di Indonesia itu banyak peringatan-peringatan. Ada halal bihalal, nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan seterusnya itu. Itu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan supaya bangsa ini tidak jauh daripada ajaran Islam, seperti yang disampaikan oleh orang tua kita dulu. Jadi kita itu insya Allah sudah halal bihalal, sudah saling ridho meridoi, saling maafkan. Apalagi kita terdidik untuk memaafkan sebelum orang minta maaf. Berarti sudah clear semua itu. Nah, malam ini kita masuk kepada kajian yang bersifat pendalaman sekaligus pembekalan. Jadi kajian ini sudah masuk pada tingkat pembekalan. Hanya saja perlu kita sampaikan bahwa kita sudah masuk kawasan aulia ambia. Aulia itu para wali itu, Pak. Kalau ambia itu para nabi. Jadi kita sudah menyentuh ranah aulia dan ambia. Makanya kunci yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah dalam kajian itu ada 3 tingkat, Pak. Ada tingkat umum. Nah, kalau tingkat umum ini di Quran itu dalilnya banyak, di hadis dalilnya banyak, di sejarah dalilnya banyak, di pendapat para ulama dalilnya banyak. Nah, itu kalau kajian Islam dalam bentuk umum. Ada lagi kajian Islam bentuk khusus. Nah, ini di dalam Quran itu dalilnya ada, dalam hadis dalilnya ada, hanya saja terkesan tidak ada.
amaliyahnya ada. Jadi dalam Quran dalilnya ada, di hadis dalilnya ada, terkesan tidak ada. Amaliyahnya ada. Tapi kalau didalami, diselami, kita dapatkan dalil Quran itu ada, di hadis ada. Nah, tapi sebelum kita jelaskan ini, perlu kita gambarkan pengertian dalil itu dulu. Dalil itu artinya data, fakta yang menggiring kita kepada kenyataan. Misalnya begini, jika Anda lapar, Anda makanlah, pasti Anda kenyang. Nah itu walaupun tidak pakai Quran, Pak, tidak pakai hadis, tapi kita benar-benar tahu persis seperti itu kenyataannya, itu sah, Pak. Jangan ditanya lagi mana dalilnya Qurannya, hadisnya, tidak usah ditanya lagi. Atau gini, Pak Arif sedang demam panas, kata Pak Wel, Pak Arif jangan mandi, kalau ada mandi nanti akan terjadi mudarat. Nah, oleh Pak Arif ditanya mana Qurannya, mana hadisnya, kata Pak Charlie tidak ada. Nah, apakah Pak Arif boleh mengamal untuk tidak mandi karena ditegur oleh Pak Wel? Ya tidak apa-apa, karena faktanya ya begitu. Jadi ini sebuah contoh bahwa pengertian dalil itu adalah fakta dan data mengajak kita kepada kenyataan yang sebenarnya. Tapi kalau sudah ketemu, dalil tidak perlu lagi. Nah, itu inti daripada dalil. Nah, kemudian kita contohkan. Kalau khusus kan banyak itu. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti ada dalilnya kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita puasa itu ada dalilnya. Pokoknya ada dalil juga lo itu. Nah, itu kajian umum. Nah, kalau sudah masuk kajian khusus, dalil itu terkesan tidak ada, tapi ada. Contoh gini, kita sebelum sholat itu kan baca istighfar 7 kali. Setelah sholat baca istighfar juga 7 kali. Berarti berapa kali, Pak? 14. Bertanya kawan, dari mana Pak Bu bisa seperti itu? Nah, masuk dalil hadis Nabi. Apa itu? Adalah Rasulullah beristighfar sehari semalam minimal 70 kali. Nah, jadi 7 tambah 7 sama dengan 14. 14 kali 5 sama dengan 70. Jadi real adanya. Nah, kemudian kenapa harus istighfar atau ungkapan meminta ampun kepada Allah? Jawabnya kita takut salah. Takut keliru, takut salah, takut sesat dan tindakan. Terutama seketika kita menggunakan anugerah Allah ini, tubuh badan jasad ini. Nah, timbul pertanyaan, kenapa harus 7 kali? Nah, kan itu. Kenapa harus 7 kali? Nah, ada yang datang daripada Allah melalui Rasul, di kita itu 7. Nah, itulah yang membawa kita hidup selama ini. Contoh begini, sifat Allah itu akan ada kodrat, artinya kuasa. Tidak nyata kodratnya Allah ini, melainkan nyata pada Rasul. Nah, di kita ada juga sifat itu, tapi bukan kodrat, namanya kodirun. Tempat tegak barang ini, kuasa ini di otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Kita takut sebelum sholat tadi kita ini sudah menyalahgunakan pemikiran, menggunakan tegak, menggunakan gerak. Maka astaghfirullahalazim. Itu arahnya ke situ, Pak. Istighfar yang pertama. Istighfar yang kedua, Allah punya sifat iradat, berkehendak. Tidak nyata sifat ini, melainkan nyata pada Rasul. Di kita namanya bukan iradat tapi maridun. Di mana letak tegak sifat maridun? Di daging, kulit, bulu atau roma. Daging yang menutupi otak, tulang dan urat. Akhirnya kita berbentuk. Setelah kita berbentuk, kita kan berkendak. Berkendak atap dibuat langit, berkendak pijaan dibuat bumi, berkendak segala sesuatu dijadikan segala sesuatu. Mulai makanan, minuman, pakaian, macam-macam. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi itu untuk kamu kalau-kalaunya. Artinya, ya kalau-kalaunya. Ada babi di situ, ada anjing di situ, ada tua di situ, ada hal-hal yang lain yang sifatnya racun di situ, termasuk. Tapi kenapa Pak Abu babi diharamkan misalnya kan, anjing diharamkan, tua diharamkan, racun-racun diharamkan, sedangkan dia dibuat untuk kita. Nah, persoalannya adalah dalam letak posisi. Selama posisi itu tepat pada posisinya, tidak haram. Misalnya kan babi dijadikan bahan penelitian untuk mempelajari obat bagi manusia, karena gen babi dengan gen manusia itu sama. Gitu. Sudah itu tua itu tidak boleh diminum, karena tua itu adalah api dalam bentuk cairan. Dia akan memanasi usus, akan mengeraskan usus sehingga urat-urat penyerap makanan itu akan rusak. Artinya bukan untuk diminum, tapi untuk urut boleh. Nah, tua itu, alkohol itu untuk urut boleh. Dia akan melembutkan urat-urat saraf yang ada di sini. Makanya kalau kita beli parfum ya, kan sering tuh, ini pakai alkohol atau tidak? Yeah. Pakai alkohol deh, jadi beli kan. Alasan haram. Itu karena tidak paham tadi. Haram itu kalau diminum. Kalau untuk oles tidak. Bahkan kalau kita masuk rumah sakit, biasanya dokter-dokter itu kan di lab dulu, di antiseptik dulu kan, anti kuman dulu, baru disuntik. Gitu. Jadi posisinya di luar. Sudah tuh anjing itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dipelihara dalam rumah, tapi di belakang untuk jago kebun. Kalau di luar dikandangi, dikebat. Karena suara anjing itu memberikan kode kepada kita ada orang asing lewat. Itu halal, boleh. Nah gitu. Racun begitu juga. Racun itu bukan untuk membunuh orang, bukan untuk kita minum, tapi ada sesuatu yang digunakan. Misalnya racun rumput kan, Roundup ya. Itu boleh, tapi untuk meracuni rumput, racun tikus, racun apa lagi. Itu. Jadi benar kata Allah itu, aku jadikan segala sesuatu untuk kamu, karena kamu sudah punya badan, otak, tulang urat tadi sudah ditutup oleh daging, kulit bulu atau roman, berbentuklah dia. Itu. Nah, kita takut salah pakai. Irodat tadi salah pakai, kehendak itu salah pakai. Ya kalau kita masih bujangan untuk berbini itu normal. Tapi kalau kita sudah berbini, nak bermete pula lagi masih normal, karena mungkin boleh berbini dua kan. Tapi kalau bini orang, itu kan sudah salah berkehendak namanya kan. Atau ingin mengambil uang orang tanpa usaha gitu, itu sudah salah berkehendak. Itu termasuk kekeliruan. Makanya kita istighfar yang kedua. Nah, kemudian istighfar yang ketiga, apa itu? Allah punya sifat ilmu. Nah, nyatalah ilmu itu di Rasul. Di kita bukan ilmu namanya, tapi alimun, tempatnya di hati. Jadi istighfar yang ketiga itu astagfirullahaladzim. Kalau kita ini ilmu ini salah pakai, kita pintar, kita cerdas cuma untuk mencalui orang, untuk membodohi orang demi keuntungan kita. Siapa tahu kan, dikit banyaknya. Itu istighfar yang ketiga. Istighfar yang keempat, Allah punya sifat hayat, hidup. Nyata di Rasul. Di kita namanya hayun, tempat tegaknya di jantung. Di jantung tempat tegaknya. Siapa tahu hidup kita ini salah pakai. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dan seterusnya salah pakai. Kita takut salah, kita istighfar yang keempat. Kemudian istighfar yang kelima, Allah punya sifat sami', mendengar. Nyata di Rasul pendengaran itu. Nah di kita bukan sami' tapi sami'un, tempat tegaknya di telinga. Nah, jadi kita ditakut salah dengar. Arti salah dengar tuh kita suka dengar sesuatu yang tidak boleh didengar, misalnya kan. Yalah, sekiranya gambaran seperti itu, Pak. Ada rahasia orang kita pengen tahu, ada urusan orang kita pengen tahu, itu termasuk sesuatu yang tidak boleh didengar sebenarnya. Kita tidak tahu jauh lebih bagus ketimbang kita tahu. Kalau kita tahu, kita jadi ancaman gitu itu. Kawan menata perampokan malam kelak, kawan menata pembunuhan besok hari, kita dengar, itu ancaman bagi kita. Artinya kita salah mendengar. Itu suatu kesalahan. Itu istighfar yang kelima. Kemudian istighfar yang ketujuh, yang keenam ya, yang keenam
Allah punya sifat basyir, melihat. Nyatalah penglihatan itu pada Rasul. Di kita bukan basyir, tapi basyirun. Tempat tegaknya di mata. Nah, ya takut nanti salah, Pak. Mungkin kita nonton-nonton, tengok sesuatu yang tidak patut ditonton, dan seterusnya. Maka istighfar yang keenam. Nah, yang ketujuh, kalam di Allah nyata di Rasul. Jadi Allah itu bersuara, berkata, tapi tidak nyata suara kata itu, mungkin nyata di Rasul. Itu pun pakai nabi, pakai tubuh. Tidak pakai tubuh, tidak tahu gitu kalam Allah ini. Itu yang tertulis di kitab Quran. Nah, di kita kalam di Allah nyata di Rasul itu namanya mutakalimun. Tempat tegaknya di lidah. Kalau lidah kok salah pakai, mungkin kita bergurau, nyinggung kawan, atau kita bohong dikit, atau mungkin kita memaki dikit. Nah, itulah 7 tempat sifat Tuhan yang ada di diri kita. Kita takut salah pakai, makanya itulah istighfar 7 kali sebelum sholat. Nah, itu. Nanti istighfar lagi 7 kali setelah sholat. Maka 7 tambah 7 14 kali 5 70. Maka benarlah kata Nabi Muhammad bahwa beliau itu beristighfar minimal sehari semalam 70 kali. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi dalam kajian khusus ini yang terbiasa dilakukan oleh masyarakat. Kalau sudah assalamualaikum kanan, ya kan? Assalamualaikum kiri, itu ngelap muka. Udah kan? Nah, sering kan? Nah, itu. Itu kalau ditanyakan mana Qur'annya, mana hadisnya, tidak ada itu. Tapi kalau diselami ada. Kenapa dia ngelap muka? Nah, ceritanya begini. Pertama Allah berfirman. Nah, itu banyak firman itu. Wa min hadisu kharajata fawali wajhaka satral wajhil haram. Dari mana kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, wajah di sini bukan wajah muka tubuh, tapi wajah hati, wajah ruh, yaitu ingatan, perasaan, kesadaran. Hadapkan ke Masjidil Haram. Kalau wajah ini boleh kemana-mana baik, terutama kalau kita lagi dalam perjalanan, Pak. Kalau kita naik mobil kan tidak mungkin lurus. Makanya kejadian yang terjadi di kalangan kita, di masyarakat kita, sejadah yang sekarang udah mereng-mereng itu, karena mengikuti arah Ka'bah, semestinya tidak seperti itu juga. Karena yang Allah harapkan itu bukan wajah ini, bukan hadapan zohir, tapi hadapan batin. Jangankan kita yang ada di Bengkulu, ya, yang sejadahnya dimerengkan biar berhadapan dengan Ka'bah, kita depan Ka'bah baik, hati kita tidak ke situ, kena. Jadi kuncinya adalah hati ini dengan ingatannya, perasaannya, kesadarannya fokus ke Masjidil Haram. Kenapa? Di situ ada makam Ibrahim. Maka dikatakan fatakhizu min maqam Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagai makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Yang ketiga, ada Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan rumah ini. Artinya rumah itu bukan rumah, Tuhan rumah. Nah, di situ ada malaikat zuriat. Nah, mulai kita nih. Malaikat zuriat dalam bentuk batu hitam yang kita kenal Hajar Aswad. Fungsi Hajar Aswad itu, fungsi malaikat zuriat itu menulis, mencatat setiap orang yang hadir di situ. Menulis, mencatat setiap orang yang hadir di situ, baik secara fisik waktu umroh, haji, ataupun non fisik waktu kita sholat di Bengkulu. Kan ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita kan ke situ terfokus. Setelah selesai sholat, sebagaimana orang di situ beristilam, istilam itu kan memberikan salam, Pak. Kan ada satu keliling, dia Pak Charlie masih ingat kan? Bismillah, biiznillah, bismillah, tawakkaltu Allah, Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allah. Lalu nempelnya cium. Di situ. Bagaimana dengan di sini, Pak? Ya sesuai dengan ayat dan arahan Allah dan Rasul yang ada pada kitab tadi, kita harus cek itu juga. Beristilam juga. Tetapi fitnahnya besar. Wah, Pak Charlie sebenarnya ngajarin Pak Abu agak lain kawan ini. Apalagi Pak Weldi kan. Ngapa? Sudah sholat itu kawan ini. Heboh. Jadi ini diputus. Ditiadakan secara fisik. Tapi ada yang perlu diadakan. Apa itu? Mencium.
Nah, itulah sebabnya kenapa orang sudah sholat itu mencium. Walaupun yang sudah sholat dia mencium atau mengusap muka itu banyak tak tahu juga kenapa dicek itu. Nah, sejarahnya itu Pak Cali. Itu disebut dengan pengajian khusus. Jadi dalilnya itu ado, tapi seperti tidak ado. Akan ado kalau digali. Nah itu. Kemudian ada khusus di dalam khusus. Nah itu di Quran dalilnya tidak ada, di hadis dalilnya tidak ada, di pandangan ulama dalilnya tidak ada. Tidak ada. Itulah kajian-kajian para rasul, nabi, wali. Mereka itu mengalami. Jadi pengalaman mereka itu yang mereka ceritakan. Kalau ditanyakan mana dalilnya, tidak ada. Itu pengalaman saya. Artinya sesuatu yang terjadi dalam rasa diri. Tidak bisa kita jelaskan. Nah itu. Termasuk ketika dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, bertemu dengan alam yang tidak bisa disebut alam. Tidak bisa kita jelaskan. Makanya para guru, para mursyid tidak mau menyeritakan ini. Takut apa? Jadi fitnah. Tetapi di kita ceritakan. Yang penting apa yang kita sampaikan itu setidak-tidaknya menjadi bahan pertimbangan. Itu. Kadang-kadang ada juga kaum akademisi yang tidak mengerti struktur ini, langsung nanya mana Qur'annya, mana hadisnya, kok ceritanya begitu. Nah, saya katakan sama dia, nah, Anda tahu apa itu gula? Tahu katanya kan? Kalau tahu cak mana bentuknya? Mulai dia ngomong, bentuknya cak pasir Pak, putih. Sudah tuh cak batok kelapa warnanya merah. Nah kita katakan kalau yang cak pasir putih atau cak batok kelapa warna merah itu bukan gulo, tapi wujud gulo. Yang gulo itu adalah yang manis. Manis itu yang gula. Nah sekarang tolong jelaskan apa itu manis, bagaimana rasa manis. Jelaskan. Tidak bisa menjelaskannya Pak. Kecuali kepada mereka yang pernah menikmati apa itu manis. Baru kita bisa jelaskan. Apa rasanya Pak El? Manis. Oh ya. Kenapa kita mengatakan ini? Karena kita tahu manis itu rasa gula. Gula itulah manis. Itu tidak ada dalilnya itu. Jadi kajian para rasul, para nabi, para wali itu kalau diangkat akan selalu menjadi polemik bagi mereka yang kurang akal juga. Karena itu bukan ranah penglihatan, bukan ranah pendengaran, tapi ranah perasaan. Itulah kajian dari para wali, para nabi yang diturunkan dari para rasul yang ada dengan Allah. Oke, kita masuk kajian. Minum dulu. Santai. Nah, kajian kita malam ini rukun Islam, Pak. Pak Arif, rukun Islam ada berapa perkara? Ada 5 perkara ya? Ya. Coba Bapak sebutkan kalimat lengkapnya. Rukun Islam ada 5 perkara. Coba. Rukun Islam ada 5 perkara. Satu, mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat fitrah. Kelima, naik haji bila yang mampu. Yang pertama tadi diulang Pak? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pas. Kalau tadi kan mengucapkan syahadat kan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat pas. Kalau yang zakat tadi bukan hanya zakat fitrah tapi zakat yang lain. Aku bahasanya membayar zakat gitu. Jadi rukun Islam itu ada 5 perkara. Itu sering kita dengar Pak. Tapi orang tidak pernah bertanya di awal judulnya rukun, di akhir judulnya perkara. Ya kan? Antara rukun dan perkara itu antagonis Pak. Sama dengan bahagia dan derita itu. Ini bagaimana ceritanya ini? Kalau guru-guru biasa, kiai-kiai biasa, ustaz-ustaz biasa tidak bisa menjelaskan itu. Yang bisa menjelaskan itu adalah aulia dan anbiya. Karena mereka itu tahu persis usulnya itu. Karena mereka bukan baca huruf, kata bahasa, tapi mereka melihat itu. Itulah bocorannya kita dapat.
Apa cerita dari mereka? Ikut ceritanya. Jadi rukun Islam ada 5 perkara. Artinya ada 5 orang berperkara. Supaya dia rukun, ada yang bisa memperbaikinya. Siapa yang memperbaikinya? Islam. Ada 5 orang, dia berperkara supaya dia rukun, diperbaiki oleh siapa? Oleh Islam. Yang jadi masalah adalah 5 orang itu ada dalam tubuh kita kan, Pak. Nah, itu. Kalau kita tidak tahu yang 5 orang itu, Pak, bahaya, Pak. Tidak akan rukun-rukun ini. Akan berperkara terus. Dalam hal apa saja, kisah apa saja, persoalan apa saja, akan berperkara terus gitu ini. Nah, oleh aulia dan anbiya dikasih tahunya itu. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sekelompok nih, Pak. Ada dalam tubuh kita sekelompok. Yang satu ini lain, datang dari tempat lain, tapi dia belimo. Lalu apa ceritanya tuh Pak Abu? Nah, jadi kembali kepada kajian kita dulu. Dalam kajian kita dulu kan ada dulu, huwallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Ada kan? Dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Itu kan kajian kita dulu tuh. At-Tagabun ayat 2. Coba dibuka. At-Tagabun ayat 2. Itu surat 64. Ketemu? Di At-Tagabun ayat 4 tuh. Ayat 2 itu ketemu tuh. Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'lamuna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu ditangkap oleh ahli syariat, oleh kajian umum. Dialah yang menciptakan kamu-kamu. Kamu-kamu itu artinya orang banyak. Di antara kamu-kamu itu ada yang beriman, di antara kamu-kamu itu ada yang kafir. Kan begitu? Nah, jadi orientasi yang beriman itu adalah orang Islam. Yang kafir itu agamanya bukan Islam. Padahal mukmin, kafir itu ada di batang tubuh yang satu. Siapa yang mukmin? Siapa yang beriman dalam batang tubuh yang satu? Itulah dia yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, bersama Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya. Seketika Tuhan bertanya, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Maka semua yang ada di situ, dia melihat, mendengar, berhadapan itu, ngomong, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami, kami menyaksikan. Itulah dia orang yang beriman. Siapa dia? Ternyata dia adalah ruh. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi ada dalam dada laki-laki, ada dalam dada perempuan. Ada dalam suku Indonesia, ada suku di Cina, Amerika, Arab, dan seterusnya. Ada dalam dada orang Islam, ada dalam dada orang non-Islam. Di sini tidak bercerita agama ABC, bercerita roh yang melihat Tuhan. Itulah mukmin. Itulah orang beriman. Itu dijelaskan oleh aulia dan anbiya. Nah, yang kafir siapa? Yang kafir itu adalah manusia. Pas kita ditanya, Pak Abu, manusia itu yang mana? Wah, ya kita ini. Pasti begitu ya Pak ya. Padahal MANUSIA, manusia itu namun. Kalau yang ini, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu tubuhnya.
Manusianya mana? Mana manusianya? Manusia itu tersembunyi di balik tubuh, tersembunyi di balik nama, dipari oleh Allah di dalam jantung. Itu yang bunyi duk, duk, duk. Itu manusia. Nah, dia itulah yang kafir. Nah, ketahuan dia itu kafir atau tidak, kita lihat surat Al-Adiyat, surat nomor 100, ayat 6 dan 7. Ketemu? Nah, coba dibaca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu. Nah, jadi yang kafir, yang ingkar kepada Tuhan namanya manusia. Dan dia tahu persis kekafiran itu, keingkarannya itu. Ya, kalau Tuhan itu kan orangnya baik, benar, jujur, ikhlas. Nah, manusia ini tidak suka nengok jujur, baik, ikhlas itu. Tidak suka. Kenapa? Karena sifatnya antagonis dengan sifat itu. Pertanyaannya, manusia itu yang mana? Nah, coba dibuka surat At-Tariq, surat nomor 86, ayat 5 dan 7. Ya, At-Tariq, ayat apa? Surat nomor 86. Ya. 5 86. Surat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar. Nah, jadi kita sebagai laki-laki paham itu. Jadi manusia itu terbuat dari air itu. Kalau kita tidak, kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Seketika tubuh badan jasad manusia itu berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan mak kita, barulah kita didatangkan. Itu ada pada surat Sajadah ayat 9 yang bunyinya sumasawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emakmu, aku tiupkan roh tadi sebagai penyempurna ke dalamnya. Jadi ada yang ditiupkan. Itulah kita yang ditiupkan itu. Berarti kita bukan datang dari bumi, kita datang dari langit. Datang daripada Tuhan, itu kita. Nah, kalau manusia itu bukan kita. Manusia itu casing kita. Kendaraan kita, pakaian kita, alat kerja kita. Itu manusia. Terbuat dari mana? Terbuat dari air sulbi atau air mani laki-laki. Nah, setelah dipelajari air mani laki-laki tadi, kita bawa ke laboratorium. Ternyata di dalamnya terdapat makhluk kecil. Setelah dilihat dengan mikroskop, palanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Namanya spermatozoa. Ternyata spermatozoa ini sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Yang uniknya beliau itu, seketika dipancarkan oleh handa kita ke dalam rahim emak kita, dia tahu yang dia cari. Ya kan, Pak? Yang dicari kan ovum, telur perempuan. Dia tahu selah-selahnya di mana, tempatnya di mana. Wah, ini dia telur perempuan, ovum. Itu yang tubruknya. Dia berusaha untuk masuk. Siapa yang masuk ke dalam telur itu, itulah yang akan jadi tubuh badan jasad. Itulah yang akan jadi manusia tadi. Nah, yang jadi masalah,
seketika spermatozoa tadi dia hidup, dia berjalan, dia berlari, dia bernapas, pasti ada yang hidup dalam badannya itu kan. Apa itu? Itulah manusia. Itulah nafs, itulah jiwa. Pas ditanya oleh sahabat kepada Nabi, dari mana dia dijadikan? Akhirnya Nabi menceritakan pengalamannya. Kalau diminta orang dalilnya Quran, hadis, tidak ketemu. Apa contohnya? Ya Rasulullah, di dalam spermatozoa itu kan ada yang hidup. Apakah itu manusia? Ya. Apakah itu jiwa? Ya. Apakah itu diri? Ya. Nah, dari mana dia diciptakan? Itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di keterangan. Apa kata Nabi? Yang kamu tanya itu semestinya begini. Mengapa timbul hawa? Mengapa timbul nafsu? Mengapa timbul dunia? Kenapa timbul setan? Begitu cara nanyanya. Baru ada jawabannya. Dia menjurus kepada tubuh badan jasad manusia itu sendiri. Maka dialihkan oleh sahabat tadi. Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Dijawab oleh beliau. Karena anasir angin. Nah itu dia. Anasir itu dua kata itu Pak. Ana dan siru. Ana itu saya. Siru itu rahasianya. Akulah rahasianya. Aku yang tahu rahasianya, kata Nabi Muhammad. Jadi anasir angin kata beliau. Mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Jadi dalam diri kita ini ada anasir angin kata dia. Dengan anasir angin itulah kita bernapas. Kita buang air besar, buang air kecil, jantung bergerak, keringat keluar. Kita bersin. Tanpa itu tubuh ini tak hidup lagi, mati. Tuh. Yang kedua, ya Rasulullah, kenapa timbul nafsu? Kata beliau, karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Jadi siapa yang punya otak, punya tulang, punya urat, pasti punya nafsu. Maka timbullah nafsu. Ya Rasulullah, kenapa timbul dunia? Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Daging, kulit, bulu, atau roma itulah yang membungkus otak, tulang, urat sehingga kita berbentuk. Sehingga Tuhan menciptakan langit dan bumi karena adanya kita. Yang terakhir, ya Rasulullah, kenapa timbul setan? Karena anasir api telah jadi darah di kita. Nah, keterangan ini kalau dibawa kepada pengajian umum tidak nyambung. Di kajian khusus tidak juga nyambung. Dia nyambung di kajian khusus di dalam khusus. Karena ini adalah pengalaman Rasul, pengalaman Nabi, pengalaman para aulia dan anbiya. Tidak tertera dalam tulisan catatan. Tapi apakah bisa dibuktikan dalam kehidupan? Bisa. Apakah benar pada kita ada anasir angin? Ya. Anasir air? Ya. Anasir tanah? Ya. Anasir api? Ya. Tak satu pun yang tidak iya. Iya semua. Kalau kita buktikan secara fakta. Gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi. Apa kalian tidak mau bertanya nama anasir angin itu apa? Nama anasir air itu apa? Nama anasir tanah itu apa? Nama anasir api itu apa? Oh iya ya Rasulullah, kami ingin tanya, apa nama anasir angin? Berikut sifatnya. Nah, nama anasir angin itu namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak pacak nengok orang lebih. Orang pintar, orang kaya macam-macam, dia sudah mulai tersinggung. Dia mulai iri dengki. Padahal bukan usaha dia. Nah, sifat yang paling menonjol daripada anasir angin ini adalah tidak pacak dengar suara kato. Karena yang masuk lewat telinga, keluar lewat telinga. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu, anasir angin ini langsung nangkap. Langsung memutuskan dia. Misalnya begini, kata Pak Charlie, aku nengok si Ano itu lambok betino. Nah, beliau nengok si Ano itu mbok betino.
Yang bawa betina itu kan batas itulah kalimatnya Pak. Tapi di sini sudah banyak. Woi dia bawa betina. Nah, buktinya dia nanya kemana Pak? Hah. Ada tahu saya, tapi saya lihat tuh di depan hotel sih memang kata Pak Cali. Panjang uraian itu Pak. Di sini sudah tercipta uraian. Efek daripada uraian itu menumbuhkan persangka-sangka. Kepada siapa? Kepada roh tadi. Karena roh ini kuat, dia tidak mau nerima. Dia tepiskan, tapi roh tidak kuat. Akhirnya dia ngomong juga. Apa kata Pak Charlie, dia disampaikan ke orang lain. Makanya kata Allah dan Rasul, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, cek kebenarannya dulu. Iya atau tidak? Teliti dulu, iya atau tidak? Nah, gitu. Jangan dulu kita cerita orang fasik di luar diri. Orang fasik dalam diri dulu dipertanyakan. Lalu siapakah orang fasik itu Pak Abu? Orang fasik itu mengatakan keburukan satu orang atau sekelompok orang, sementara dia dapat informasi dari orang ke orang. Itu orang fasik. Siapa dia? Itulah roh rehan, anasir angin. Untuk mukmin yang sudah belajar harus ingat, itu bukan sifat kita. Itu bukan sifat kita, tidak boleh dipakai. Karena kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian. Walaupun yang ngomong itu tokoh adat, ulama, ustadz, kiai, orang berpengaruh. Nah, itu. Kecuali dia mengatakan saya melihat langsung, mendengar langsung, berada pada kejadian. Mungkin kita masih bisa percaya dengan beliau ini. Tapi tetap sekedar dengar-dengar saja, lihat-lihat saja. Tidak boleh kita expose. Karena pendengaran kita tidak di situ. Penglihatan kita tidak di situ. Peradaban kita tidak di situ. Sekedar tahu saja. Kita tahu sekalipun perlu kita hitung. Ini perlu disampaikan atau tidak ke masyarakat. Kalau mudaratnya besar jangan disampaikan. Kalau manfaatnya banyak baru kita sampaikan. Itu. Nah, kemudian ya Rasulullah, kalau anasir air itu apa namanya? Namanya roh rahmani, pengasih. Bawaannya apa? Pantang kerendahan. Nak tinggi itulah, pintar-pintar dia itulah, hebat-hebat dia itulah. Segalanya dia itulah. Tapi ingat, namanya roh rahmani. Dia gampang tertarik, gampang terpesona, gampang tergiur, gampang dikelabui lagi. Kalau laki-laki nengok cantik dikit, mulai diusir Pak. Kalau bini ladu di rumah. Ah itu. Nengok barang bagus, agak cayah posisinya, mulai dipikir nak ngambil. Atau ada tawaran mobil murah, atau Anda dapat sayembara sebuah mobil, tapi kami nak ngirim itu, boleh pajaknya bayar dulu 5 juta, Anda kirim. Nah, kita gampang tertipu oleh hal-hal yang begitu-begituan, tertipu oleh kecantikan perempuan dan jatuh kita di depan perempuan ataupun laki-laki. Itu efek daripada roh rahmani tadi. Itu bukan sifat kita, kata Rasulullah. Itu sifat tubuh dan jasadmu, sifat manusia, itu jangan dipakai. Nah, yang ketiga, anasir tanah, namanya roh jasmani. Roh jasmani itu sifatnya rakus pantang kekurangan. Duit lah banyak, harta lah banyak, pangkat lah tinggi, pengaruh lah besar, tapi masih juga mau menggerogoti hak orang. Dan itu ingat, bukan sifat kita. Jangan dipakai, kata Rasul. Itu. Yang keempat, anasir api. Anasir api ini namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Supaya tidak gampang tersinggung, kita harus banyak mengetahui sifat tabiat orang-orang yang ada di sekitar kita, biar kita paham situasi ini. Nah, angin, air, tanah, api, 4 Pak ya. Rehan, rahmani, jasmani, idafi, 4. Pantang kelintasan, pantang kekurangan, pantang kurang, pantang kalah, 4. Masuk roh 1, 5. Inilah yang berperkara Pak. Inilah yang berperkara. Nah, dia harus dirukunkan Pak Charlie. Siapa yang bisa merukunkan dia ini? Hanya Allah, hanya Rasul, hanya Nabi, hanya wali. Dia yang mengajarkan bahwa dalam diri Anda itu ada 5 kekuatan besar. Ada namanya anasir angin, sifatnya begini.
Anasir air sifatnya begini, anasir tanah sifatnya begini, anasir api sifatnya begini. Dan Anda sendiri bersifat sidik amanatan fatalah karena Anda datang dari Allah dan Rasul. Inilah yang berantam dalam diri kita. Yang selalu ribut dalam diri kita. Berperkara dia. Nah, kenapa hanya Allah dan Rasul yang bisa merukunkannya, pia nabi, pia wali? Karena mereka itu yang tahu rahasia itu. Nah, dalam kajian kita sehari-hari yang sudah kita laksanakan dulu, ingat, kalau cek ini bawaannya, itu bukan sifat kita, tepiskan. Kalau cek ini bawaannya, ini bukan sifat kita, tepiskan. Bahkan mereka yang 4 ini harus kita kuasai, harus kita olah, harus kita bentuk seperti apa yang kita kehendaki. Yaitu kepentingan kita menuju Allah dan Rasulnya. Buatlah caranya. Jadi walaupun sifatnya buruk, ya, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, tetapi inilah potensi. Inilah SDM yang harus kita bentuk menjadi positif. Kalau pantang kelintasan, dia bisa kaya, dia bisa pintar, dia bisa sukses. Bagaimana dia bisa? Saya juga pengen. Nah, jadi begitu cara kita memanfaatkan sifat itu. Kalau dia tuh kebablasan, dia iri dengki. Oh iya, aku harus belajar, cari tahu. Kalau perlu aku belajar dengan dia. Begitu juga sifat pantang kerendahan itu. Dia tuh pangkatnya tinggi, kedudukannya mulia. Aku pengen begitu. Bagaimana cara? Aku pelajari. Begitu juga sifat rakus pantang kekurangan. Rakus pantang kekurangan ini potensi. Potensinya di mana? Kebiasaan kita, Pak. Kita ini kalau sudah banyak duit kan malas, Pak. Malas lagi kerja. Ngapa udah kerja? Yang kemarin masih ada. Semestinya tidak seperti itu. Kalau sifat rakus pantang kekurangan ini kalau kita bina dengan baik, maka kita gunakan filosofi orang Minang. Ingat, orang Minang di sini bukan orang Sumatera Barat. Karena Minang itu artinya menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap hawa nafsunya. Apa kata orang Minang? Kata orang menang, ada sama dicari, tidak ada sama dimakan. Kalau bakso Padangnya, ada sama dicari, tidak ada sama dimakan. Artinya, seketika duit itu ada, harta itu ada, dia bekerja terus. Tidak cak kita, duit banyak, harta banyak, malas kerja, salah itu. Nah, itu. Setelah dia bekerja terus, ternyata tidak ada lagi dapat, udah makan yang ada itu. Nah, itu cara kita menggunakan potensi yang tadi. Kemudian, pantang tersinggung. Biar kita tidak pantang tersinggung, kita harus hafal karakter setiap kawan. Dapat kawan, misalnya Pak Charlie ini, Pak tersinggung terus gitu kan. Dia main terjang banyak kan. Ternyata beliau orang terbuka. Beliau memang begitu gayanya dan tidak pernah hadir di dalam hatinya. Nah, jadi mengetahui kita tabiat karakter orang lain itu penting untuk apa? Menghindarkan rasa ketersinggungan. Nah, tersinggung juga kita, hati-hati, itu kan sifat kita, jangan dipakai. Nah, jadi angin, air, tanah, api, kita. Inilah yang 5 berperkara. Hanya Allah, Rasul, para wali yang bisa mengajarkan ini. Dia bisa menunjukkan, oh ini musuh kamu ini. 1, 2, 3, 4 ini musuh kamu. Kamu sendirian. Nah, supaya kita dapat kekuatan, dapat cas, kita harus berhubungan dengan Allah dan Rasul. Itulah dia sholat. Jadi sholat tuh ngecas kekuatan, ngecas pengetahuan, ngecas pengalaman dengan Allah dan Rasul, supaya kita bisa membina yang 4 ini. Ingat, kita ini khalifah. Inni ja'alu fil ardi khalifah. Malaikat debat kan, ataja'alu fiha ma yusfidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan di dalam bumi. Dalam bumi itu apa yang ada? Angin, air, tanah, api. Khalifah. Khalifah itu artinya yang memimpin, yang mengarahkan, yang membawa jadi baik. Tapi ingat, khalifah itu artinya bertikai. Pasti belagu itulah. Ya wajarlah malaikat ngomong, adakah patut kau jadikan juga orang yang beriri dengki, berbenci-bencian, berbunuh-bunuh, bertumpah darahan. Sedangkan kami selalu menguji engkau dan seterusnya. Jadi kita adalah khalifah. Gitu. Kita tidak boleh kalah dengan yang 4, karena kita akan membawa mereka itu kepada sesuatu yang baik. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan rukun Islam yang 5 perkara. Kalau bisa jangan lagi ada perkaranya, Pak. Rukun Islam yang 5, itu Pak.
Jadi ada 5 yang tadi berperkara, sekarang tidak lagi, udah rukun. Nah, itulah kira-kira cerita yang kita sampaikan malam ini. Jadi pengembangannya nanti ditanya jawab. Jadi pada poin ini, saudara-saudaraku, kita cukupkan di sini videonya, nanti kita sambung dalam bentuk tanya jawab. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.